Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome to my class ya. Hari ini untuk pembelajaran bahasa Inggris, we are going to study about be going to. Jadi hari ini kita akan belajar tentang be going to. Apa itu? Kalian bisa simak video Wahyu berikut ini. Nah, be going to itu sendiri diartikan sebagai akan. Jadi, be going to berarti akan. Jadi, satu kesatuan ya. Be going to artinya adalah akan. Nah, be going to itu sendiri digunakan untuk kegiatan yang masih akan dilakukan. Jadi, kegiatan tersebut belum dilakukan dan masih akan direncanakan untuk dilakukan. Jadi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang ya. Ditandai dengan beberapa keterangan waktu seperti berikut ini. Contohnya seperti later, soon, this weekend, tonight, tomorrow, next week, next month, atau kalian bisa tambahkan juga next years, something like that ya. Nah, sebelum kita masuk pada pokok pembahasannya, Bu Wahyu juga akan mengingatkan kalian lagi ya tentang subjek atau kata ganti orang dalam bahasa Inggris. There are six ya yang harus kalian pahami dan hafalkan setiap waktu. Yang pertama adalah kata ganti untuk saya dalam bahasa Inggris yaitu I. And then you, kamu, they, mereka, we, kami ataupun kita, he, untuk dia laki-laki, she, dan juga untuk dia perempuan. Jadi untuk subjek atau kata ganti orang seperti ini, anak-anak harus hafal ya. Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis dari kalimat yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, kita akan membuat suatu kalimat yang menggunakan be going to. Nah, kalimat apa saja jenisnya? Yang pertama adalah kalimat positif atau positive sentence. Yang kedua, the second is kalimat negatif atau dalam bahasa Inggris disebut dengan negative sentence. Yang ketiga, the third, yaitu kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Nah, ini sebelum kita masuk pada kalimat-kalimatnya, Bu Wahyu juga akan menjelaskan. Nah, karena kita belajar tentang be going to, be itu artinya adalah to be ya. Nah, maka kalian juga harus tahu pasangan dari masing-masing subjek. Contohnya seperti kalau subjek I, maka nanti dia akan menggunakan to be-nya am. And then you are. They, we, kita menggunakan juga to be are. And then he, she, it, dia menggunakan to be is. Nah, kuncinya adalah untuk jumlah orang yang lebih dari satu, seperti you, they, we, kita akan menggunakan to be-nya are. Ya. Dan untuk orang tunggal atau orangnya tidak lebih dari satu, hanya satu, maka kita menggunakan is. Tapi pengecualian untuk subjek I atau saya dia menggunakan to be am. Jadi kalau tunggal dia menggunakan is, kalau orangnya jamak atau orangnya banyak maka menggunakan are. Next. Nah, kita akan bahas pertama untuk kalimat positif atau positive sentence. Kalian bisa lihat pola kalimatnya. Jadi setiap membuat kalimat, dilihat terlebih dahulu pola atau pattern-nya atau rumus kalimatnya seperti apa. Nah, untuk kalimat positif atau positive sentence, rumusnya adalah yang pertama kita menuliskan subjek terlebih dahulu. I, you, we, they ya. Subjek, kemudian be, kemudian going to, dan juga a verb atau kata kerja. Kalian juga bisa menambahkan objek dan adverb. Contohnya seperti berikut ya. I'm going to do the homework tonight. Jadi I di situ sebagai subjek. Kemudian am itu sebagai be.
kita menggunakan to be am karena kita menggunakan subjek I. Kemudian going to tinggal diturunnya kembali, tulis kembali. Verbnya kita pakai do ya. Misalnya di sini kita pakai do. And then homework sebagai objek, tonight-nya sebagai adverb. Nah, bisa diartikan sebagai berikut. Saya akan mengerjakan PR nanti malam. Jadi, nanti malam saya masih akan mengerjakan PR. Nah, di sini juga Bu Wahyu tuliskan kembali ya, supaya kalian paham gitu ya. Nah, di subjeknya sesuai dengan to be-nya masing-masing. Kemudian, nah ini ada beberapa kata yang mungkin kalian masih belum paham. Seperti verb, itu artinya adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu kayak contohnya di situ do, mengerjakan. Kemudian nanti kalau kalian bisa play, write, kemudian read, listen, teach, visit, go. Nah, itu termasuk kata kerja, ya. Kemudian adverb di situ artinya adalah kata keterangan. Jadi kata keterangan itu ada 3 ya. Seperti contohnya adverb of time, yaitu keterangan waktu. Kayak yang Bu Wahyu contohkan nomor 1 itu. Tonight itu termasuk adverb of time, yaitu keterangan waktu. Waktunya kapan? Oh, masih nanti malam. Kemudian yang ketiga adalah adverb of situation atau keterangan situasi. Nah, kita bisa lihat contoh yang kedua. They are going to do the homework later. Nah, mereka akan mengerjakan PR nanti. Jadi they di situ sebagai subjek and then are itu sebagai to be-nya sesuai dengan subjeknya. Karena kita pakai they, maka to be yang digunakan adalah are. And then going to, kita balik lagi sesuai dengan rumus do, and then homework itu sebagai objek, leather sebagai adverb of time. Paham ya untuk kalimat positif? Nah, next we will discuss about negative sentence atau kalimat negatif. Kita lihat dulu pattern-nya atau rumusnya sebagai berikut ya. Mulai dari subject and then be, not, going to, verb, object, and adverb. Jadi object and adverb kalian bisa diskualifikasi ya. Maksudnya bisa tidak dikasih dengan object and adverb. Pokoknya adalah subject, be going to, and then verb. Itu yang paling pokok. Nah, di sini kalau kita pakai negative sentence atau kalimat negatif, rumusnya sama dengan positive sentence. Hanya bedanya adalah kita menambahkan not di antara be and going to. Ya, karena ini kalimat negatif, maka harus ada not. Contohnya sebagai berikut. I'm not going to visit my grandma tomorrow. Jadi, artinya adalah saya tidak akan mengunjungi nenekku besok ya. Karena dia pakai not di situ, maka artinya jadi beda. Saya tidak akan mengunjungi nenekku besok. And then, contoh yang kedua, Rudy and Nana are not going to watch movie tonight. Artinya adalah Rudy dan Nana tidak akan menonton film nanti malam. Jadi Rudy and Nana di situ subjeknya Rudy and Nana dia sudah berubah ya, tidak lagi sebagai he and she tapi sudah berubah jadi they. Oleh karena itu dia memakai to be or ya, Rudy and Nana or. Nah, karena mereka sudah berubah jadi they, maka to be yang sesuai adalah are. Not going to watch movie tonight. Rudy and Nana tidak akan menonton film nanti malam. Oke, understand ya? Yang ketiga, nah, it is about interrogative sentence atau kalimat tanya. Kita lihat dulu gimana pattern-nya ya. Nah, rumusnya adalah kalau kalimat tanya, maka be-nya atau to be-nya ditaruh di paling depan sendiri. Be, and then subject, going to, verb, and then object and adverb. Ya, don't forget to put tanda tanya ya. Karena ini kalimat tanya, maka harus ada tanda tanya. Contohnya sebagai berikut.
Are you going to come to my house later? Nah, di sini are diletakkan di paling depan sendiri karena ini adalah kalimat tanya. Jadi di situ difungsikan sebagai kata tanya yang artinya adalah apakah kamu akan datang ke rumahku nanti? Ya. Kemudian yang kedua, is Mr. Farhad teach English tomorrow? Nah, ini masih kurang ya. Nah, ini ada typing dari Bu Ayu. Harusnya Miss Farhad going to teach English tomorrow. Nah, kurang going to sesuai dengan rumus harusnya. Apakah Pak Farhad akan mengajar bahasa Inggris besok? Nah, seperti itu ya. Jadi, harus diperhatikan patternnya atau rumusnya terlebih dahulu. Paham ya anak-anak? Nah, untuk tugasnya, nah yang pertama adalah Romawi pertama, complete the sentence using the correct be. Jadi kalian cukup mengisikan to be yang sesuai dengan subjek yang digunakan. Contohnya seperti di bawah itu ya. I going, I bla 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 going to buy comic next month. Nah, jawabannya adalah I'm going to buy. Jadi Bu Ayu di situ isikan am ya. Karena kita pakai subjek I, maka be yang sesuai atau to be yang sesuai adalah am. Jadi I'm going to buy comic next month. Soalnya ada 5 ya, kalian bisa mengisikan to be-nya sesuai dengan subjeknya. Kemudian yang Romawi 2 tugasnya adalah rearrange the words into the good sentence. Jadi cukup dengan mengurutkan kata menjadi kalimat yang benar. Kuncinya adalah kalian bisa melihat pola soalnya terlebih dahulu. Misalnya kayak number one itu, nah kalian bisa lihat subjeknya. Subjeknya apa dulu? Tisa. Berarti kita tuliskan Tisa di awal. Kalau kita lihat di sini tidak ada not, berarti termasuk positive sentence. Maka dilihat dulu rumusnya, kemudian baru kalian susun. Seperti itu ya. Cukup 5 soal, number 1 nanti number 5. Jadi soalnya tugasnya ada 10 ya. Yang pertama itu mengisi to be sesuai dengan subjek, yang kedua mengurutkan kata menjadi kalimat yang benar. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Wahyu. Bu Wahyu sampaikan terima kasih. Apabila ada kesulitan bisa bertanya ya, bisa japri dengan Bu Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.